bakso, haus, bawa air mama. Kemana-mana bawa air supaya nggak beli es krim lagi. Dan saya pernah ngelihat gimana ayah saya tuh jalan kaki gara-gara uangnya habis di pasar malam. Akhirnya kita naik angkot, ayah saya jalan kaki. Dari kondisi kayak gitu bisa kuliah ke Mesir, kayaknya bukan mimpi aja nggak berani. Keluarga kita nggak berani bermimpi anaknya bisa kuliah aja tuh susah gitu, apalagi keluar negeri. Tapi alhamdulillah dengan doa ada aja jalan. Mungkin skenario Allah dibuat biar lebih ilmiah, karena Allah sebetulnya bisa aja nggak ilmiah, cuma dibuat biar kita paham pakai jalur ilmiah, biar kita ngerti nih. Kalau kita dikasih yang nggak ilmiah kan kadang-kadang kaget terus jadi pingsan sendiri kan, tiba-tiba dapat duit segepok gitu kan pingsan. Allah buat caranya ilmiah biar kita nggak pingsan. Ilmiahnya gimana? Dari kecil dikasih nikmat, bisa juara musabakoh, sering juara musabakoh. Pas udah sampai di Mesir, udah nggak juara lagi. Kenapa? Udah nggak butuh soalnya. Allah kasih lewat jalan yang lain. Dari juara-juara musabakoh saya bisa nabung. Alhamdulillah kita bisa beli tanah. Kemudian pas saya mau ke Mesir, tanah dijual, susah jualnya karena nggak bisa jual dalam waktu dekat. Sedangkan saya waktu itu belum dapat beasiswa di Al-Azhar, tapi saya kekeh banget pengen ke Mesir. Saya pernah ceritakan, saya sampai hampir putus asa bilang ke Ustadz saya kayaknya gak jadi kuliah ke Mesir, di Indonesia aja. Kata Ustadz saya, kenapa? Soalnya saya gak cukup duit dan gak ada beasiswa, sampai di sana juga gak tahu gimana hidup. Ini ada kata kunci dari Ustadz saya. Ustadz saya bilang, Hanan, kamu percaya gak Allah di Indonesia dengan Allah di Mesir itu sama? Sederhana, tapi itu prinsip. Allah di Indonesia dengan Allah di Mesir sama. Ya percaya dong Ustadz, memang kenapa? Yang kasih makan kamu di Indonesia siapa? Allah. Terus kenapa kamu ragu di Mesir? Bukankah Allahnya sama? Yang beda itu negerinya, bukan Allahnya. Kalau negerinya beda, Allahnya tetap sama. Kenapa kita ragu? Minta aja sama Allah. Makanya di jamaah tabligh itu saya pernah cerita juga, kita dilatih. Dulu saya awal-awal belajar dakwah itu jamaah tabligh, furud 3 hari, 40 hari. Kita dilatih mintanya ke Allah, gak boleh minta kepada makhluk. Jadi kalau kita lagi makan di talam gitu bareng-bareng, dikasih nasi, dikasih lauk gitu, pas lauknya habis, kita nggak boleh bilang, khidmat, saya butuh ikan lagi di sini, nggak boleh. Allah, ikan Allah, dia dengar kasih ikan, masya Allah, Allah datangin ikan gitu. Ternyata kurang kuahnya, Allah kuah ya Allah, yang khidmatnya dengar kuah ya, dikasih kuah, masya Allah, Allah kasih kuah. Belajar, minta ke Allah, walaupun sebetulnya itu hanya latihan. Kata Ustaz saya, Allah di Indonesia dengan Mesir sama, jadi kenapa kamu ragu? Minta aja sama pemilik Indonesia dan Mesir. Itu cuma 2 negara yang berbeda tapi pemiliknya sama. Sama kayak kita pindah ke Bandung tetap dengan jaminan dari ayah kita akan ngirimin. Kalau kita tinggal di kampung misalnya, ayah kita nafkahin, tinggal ke Bandung juga ayah kita nafkahin. Terus masalahnya apa? Dan ayah kita kaya lagi, jadi gak ada masalah buat dia berapapun yang kita butuhkan. Yang masalah kalau ayah kita udah gak mau nafkahin. Mulai sekarang kalau kamu keluar dari Banda Aceh, kamu bukan anak saya lagi. Itu baru masalah tuh. Tapi kalau, nak gak apa-apa kamu ke Mesir, nak gak apa-apa kamu ke Jakarta, ke Bandung, terserah kamu. Ayah akan nafkahin seberapapun yang kamu butuhkan. Kan aman tuh. Karena ayahnya sama. Tapi kalau ayahnya udah beda, ayahnya berubah gitu. Kenapa ayahnya beda? Ternyata ada broken home gitu. Ayahnya cerai sama ibu kita, terus ayahnya hilang aja, nggak tahu kemana, nggak mau lagi menafkahi. Nah, ini baru kita bikin galau tuh. Jadi Ustaz saya bilang sederhana, Allahnya sama. Kalau kamu di sini bisa makan, di sana juga bisa makan. Oh gitu Ustaz. Kamu di sini punya keluarga nggak? Punya. Kenapa di Mesir tidak punya keluarga? Bukankah Allahnya sama yang mendatangkan keluarga untukmu? Alam yajidka yatiman fa'awa. Gitu kan ayatnya? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ya Muhammad, kenapa kamu khawatir? Bukankah dulu kamu itu anak yatim, lalu aku beri kepadamu keluarga? Dulu kamu itu adalah orang yang bingung, tidak tahu kemana arah untuk hidup, aku beri kamu petunjuk. Dulu kamu dalam keadaan tidak punya apa-apa, aku berikan segalanya. Diberikan istri yang solehah dan kaya raya,
Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Lalu kenapa kamu ragu? Itu buat saya mantap. Oh, gitu ya. Ternyata modalnya bukan duit, tapi Allah. Kalau mau minta bukan kepada makhluk, tapi minta kepada Allah. Makhluk hanya cara buat Allah untuk supaya kita faham. Kalau dikasih nggak lewat makhluk, takutnya kita nggak ngerti, malah jadi suzon. Tiba-tiba dapat duit banyak, kita malah nggak bersyukur kepada Allah karena nggak ngerti dari mana asalnya. Akhirnya Allah buat ilmiah. Saya punya duit cuma 10 juta, dan itu habis untuk biaya travel, untuk biaya tiket. Tapi karena saya punya Allah, ya udah, saya beli tiket ke Medan. Naik Malaysia Airlines dari Medan ke Kuala Lumpur Beirut Lebanon, dari Beirut ke Kairo, naik pesawat Malaysia. Biayanya kurang lebih 10 juta. Dan saya nggak bawa uang sama sekali, 0. Tapi saya punya yang maha kaya. Berangkat nih di Malaysia Airlines, dikasih makan, wah nih makan semuanya. Sampai di Kuala Lumpur, di bandara Kuala Lumpur, semalaman kita muter-muter aja nggak makan. Saya sama teman-teman saya sebetulnya punya duit, cuma dia nggak enak kalau makan, saya nggak ikut. Akhirnya dia ikut lapar gara-gara saya. Kita makan yuk. Baru aja tadi makan di pesawat, ntar lagi juga di pesawat dikasih makan. Saya bilang gitu, padahal saya nggak bawa duit. Ya udah deh, kita tunggu aja di pesawat. Akhirnya namanya juga mahasiswa kan irit nih. Begitu naik pesawat antara Kuala Lumpur ke Beirut, wah, alhamdulillah nggak tahu kenapa kayak gitu. Saya minta makan berkali-kali ke pramugarinya, itu dikasih terus loh. Harusnya kan ada jadwal makan tuh. Saya, Mbak boleh nambah nggak? Saya nambah di pesawat tuh pertama kayak kelas bisnis gitu. Dia juga mungkin ngelihat wajah saya kasihan gitu karunya ya, jadi akhirnya udahlah kasih aja deh. Jadi Mbak boleh nambah nggak? Ini nasinya. Oh ya, mau rasa apa? Mau yang lauknya apa? Apa daging atau chicken gitu? Yang daging aja. Request lagi udah minta nambah. Dikasih daging makan. Alhamdulillah kenyang banget. Sampai di Beirut tuh saya kekenyangan. Kasih apapun saya makan. Dari Beirut ke Kairo snack gitu, cemilan. Sampai di Kairo saya udah kenyang banget. Tadi saya makan dengan niat supaya tidak kelaparan nanti di Kairo di hari pertama. Minimal bertahan untuk 1 hari. Ternyata baru keluar bandara, langsung diajak kakak-kakak kelas untuk makan kambing Kairo. Saya nyesel, kenapa semalam saya udah kenyang duluan. Harusnya kalau semalam gak kenyang, saya bisa makan kambing Kairo kan. Ternyata kambing Kairo ada di Bandung. Intinya adalah Allah yang kasih makan, bukan makhluk. Udah, masuk ke Mesir, masuk ke Kairo. Saya malah belum daftar di Al-Azhar, makanya visa saya visa turis, karena belum terdaftar di Al-Azhar. Saya baru besoknya mau daftar. Malam ini saya tinggal di asrama mahasiswa untuk 1 bulan gratis. Kayak gitu emang SOP-nya. Bulan kedua bayar. Saya tinggal di asrama mahasiswa. Saya tanya-tanya ke kakak kelas nih, kalau ke kampus naik apa? Naik Damri segala macam. Udah. Akhirnya saya mikir, Damri, beli tiketnya berapa ya? Sosok tanya berapa, padahal nggak ada duit. Akhirnya karena saya nggak bisa naik Damri, saya jalan kaki ke kampus. Nggak punya duit sama sekali dan nggak ada yang tahu kalau saya nggak punya duit. Saya jalan kaki ke kampus, lumayan sekalian treadmill, jalan tuh ke kampus sampai kurang lebih sekitar 3 kilo lah. 3 kilo jalan ke kampus. Sampai di kampus saya daftar, ngantri dulu daftar. Dan alhamdulillahnya dia nggak nanya nilai kamu berapa di sekolah. Kalau nanya nilai mungkin nggak lulus juga. Nilai saya nggak pernah bagus soalnya. Nilainya pas-pasan, yang penting bisa lulus gitu. Saya yang bagus mah bukan nilai, hati insya Allah ya. Pakai doa aja, nggak ngandelin nilai gitu. Nilainya biasa-biasa aja. Nah akhirnya dia nggak nanya nilai, dia nanyanya kamu bisa ngaji nggak? Bisa. Oh ya udah, coba kamu ngaji. Saya ngaji, pas saya ngaji sebaik mungkin yang saya bisa. Alhamdulillah dia baper nih yang dengerin saya ngaji. Dia nangis tiba-tiba, saya juga heran, kenapa nih orang nangis? Alhamdulillah ternyata kena di hati dia. Masya Allah kata dia, jarang ada orang Indonesia yang ngaji buat saya terkesan. Masya Allah kamu masuk aja. Langsung ditanda tangan oleh TU, oleh juru yang ngetesnya, bisa masuk ke Al-Azhar. Dan begitu masuk saya langsung dikasih prioritas untuk dapat beasiswa. Padahal cuma ngaji doang. Kayak gitu skenario Allah. Coba kalau saya mau ngetes ini kamu dulu matematika, aduh Al-Azhar ada matematikanya. Tentu nggak dites matematika dan nggak mungkin juga soalnya Al-Azhar bukan Oxford gitu.
Akhirnya saya disuruh ngaji, alhamdulillah lulus ngaji, kasih prioritas dapat beasiswa. Bulan kedua langsung cair beasiswanya. Bulan pertama kan masih makan ditanggung Persatuan Mahasiswa Indonesia Kairo. Langsung cair beasiswa. Dan waktu itu saya biar nggak tahu nih, takutnya nggak dapat, walaupun udah jadi prioritas takutnya nggak dapat, saya ngetes beasiswa di beberapa tempat. Ada yang di Badan Wakaf, ada yang di Al-Azhar, ada di lembaga apa. Ternyata saya dapat beasiswa 3 tempat. Teman-teman yang datangnya mengandalkan orang tua, gak dapat beasiswa sama sekali, tetap dikirimin tiap bulan oleh orang tuanya. Saya 3 tempat beasiswanya, makanya saya punya rumah 3. 1 asrama, karena kalau dapat beasiswa wajib masuk asrama. 1 lagi saya tinggal di pelosok Mesir, pengen tahu suasana kondisi masyarakat Mesir. 1 lagi saya tinggal dekat Sungai Nil, di apartemen yang elit. Gak tahu diri ya. Kalau lagi ujian kan saya sering bilang, kalau lagi ujian saya nggak mau tidur di apartemen, saya tidurnya di hotel, makannya di kafe. Sehari makan di kafe 3 kali. Tapi bukan mengandalkan beasiswa. Alhamdulillah setelah 1 tahun di Mesir saya jadi menguasai daerah itu. Saya bikin bisnis-bisnis, usaha-usaha kecil, mulai dari manajer keliling jual dolar gitu ke anak-anak. Lu anak baru ya, beli dolar dari gua. Anak-anak baru, iya kak, beli gitu ya. Jadi pakai senioritas bisa jualan dolar gitu. Udah gitu bisa jual bakso. Kalau ada event anak-anak mahasiswa Indonesia Malaysia itu by the way ada 8.000 mahasiswa di Mesir. Dan itu market bisnis yang lumayan. Wah 8.000, Indonesia 3.000, jadi 11.000 mahasiswa itu market bisnis luar biasa. Saya bikin bakso Manghanan gitu ya. Gak ada mereknya tapi yang bikin bukan saya, teman saya nggak bisa apa-apa, cuma bisa jualan. Teman saya bikin bakso, saya jualin, dan saya jualnya pakai mood. Kalau orangnya kayaknya nih keren nih, saya kasih banyak. Kalau orangnya kayaknya ngeselin, saya kasih sedikit. Kalau cewek yang beli banyak tuh ngasihnya. Datang cewek kayaknya, wah nih solehah banget, ini kayaknya nih siapa tahu bisa jadi gitu kan. Nanam dulu lah, nanti menuainya 3 tahun lagi. Ternyata dia lupa ngasih gitu. Kalau dulu bahasanya ustazah di Mesir tuh siapapun dipanggil ustazah walaupun mahasiswa. Kalau di sini brosis gitu kan, neng gitu, neng nih baksonya dapat 12. Yang lain standarnya 6 butir bakso, ini mah 12, 2 kali lipat. Dia nggak nanya-nanya, dia bilang ke temannya, oh enak tuh bakso di situ, kayaknya kasih 12. Datang lagi, loh kok saya 6, kok kamu 12? Rame, saya nyumput aja udah. Tapi alhamdulillah walaupun jualan baksonya pakai mood, nggak pakai SOP yang sama, untungnya lumayan. Dari keuntungan bakso itu bikin lagi bisnis catering. Sampai alhamdulillah kalau musim haji berangkat haji jadi guide, jadi kuli, jadi joki Hajar Aswad. Joki Hajar Aswad. Yang sekarang ramai-ramai di TV joki Hajar Aswad, kalau saya nonton acara gitu saya senyum-senyum aja. Saya dulu juga gitulah. Bu mau cium Hajar Aswad, saya bantuin gitu. Cuman nggak pernah matok berapa yang dia kasih. Minimal $100 lah ya. Ada yang saya sampai pernah banget nih ngandelin doa banget ya di Mekah. Saya mau baru haji yang pertama dan waktu itu ngutang hajinya. Rata-rata mahasiswa itu kalau haji itu ngutang. Dengan harapan nanti pas pulang bisa balik modal dan bayar utang. Nah, saya ngutang $500 untuk berhaji. Pas sampai di sana saya beli wheelchair, beli kursi roda. Saya beli kursi roda itu modal buat narik tuh. Jadi kita jadi supir kursi roda. Bersaing dengan teman-teman yang udah lama di Mekah sama anak-anak Arab. Beli kursi roda, saya muter-muter aja di dekat Ka'bah, kok nggak ada yang sakit ya, nggak ada yang cacat gitu, nggak ada yang lemah. Kalau musim haji kan banyak orang sakit, tapi waktu itu hajinya tuh haji fit banget nih. Aduh, kok nggak ada yang sakit. Saya mau ngedoain supaya ada yang sakit, nggak enak gitu. Masa saya doa, ya Allah mudah-mudahan ada yang sakit tahun ini banyak gitu. Nggak mungkin kan doa kayak gitu, jadi menzalimi orang lain. Udah bisa, udah nanti kursi rodanya kita bahas setelah salat isya insya Allah ya. Kita salat isya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sampai di mana? Oh, kursi roda, wheelchair. Ini sharing dulu pengalaman sebagai tahadus bin nikmah. Salah satu bukti bahwa gimana kalau kita ngandelin Allah, berdoa kepada Allah dan memurnikan keyakinan kita kepada Allah,
itu amazing. Tapi kalau setengah-setengah, maka Allah juga, aku tergantung bagaimana prasangka hambaku kepada ana inda dhanni abdi bi. Jadi saya ngutang dulu $500 buat haji dengan target nanti bisa nutupin dengan sedikit ada kerjaan di Saudi. Saya beli kursi roda, muter-muter dekat Ka'bah gitu, nyari-nyari orang yang sakit. Jadi kayak ikan hiu nyari mangsa gitu. Kalau ada yang kira-kira jalannya, Bu, capek mau saya dorongin gitu. Jadi ternyata, oh enggak apa-apa deh, masih kuat kok. Oh iya Bu, enggak apa-apa. Udah jalan terus. Sampai akhirnya udah 3 hari saya muter-muter, saya belum dapat orang sakit. Belum dapat pasien. Udah 3 hari. Dan 3 hari itu saya hanya minum air zam-zam saja. Minumnya air zam-zam. Dan alhamdulillah itu keajaiban air zam-zam itu minum tapi bisa ngenyengin. Nggak harus makan. Saya tidur di masjid, bawa baju nggak terlalu banyak. Begitu nanti pengen mandi di toilet Masjidil Haram di bawah yang bagus. Saya mandi terus naik lagi ke atas tidur, minum air zam-zam. Terus saya kayak gitu selama 3 hari. Setelah 3 hari saya terus berharap nggak mungkin lah Allah membiarkan saya kayak gini. Saya yakin aja sama Allah. Cuman kalau misalnya Allah belum mengabulkan di hari pertama, kedua, dan ketiga, mungkin memang Allah pengen lihat kesabaran saya. Wah, bangga aja Allah lihat kesabaran saya. Insya Allah saya sabar. Sabar nih. Hari keempat, alhamdulillah, dari kejauhan saya ngelihat ada ibu-ibu sama anak gadis. Bukan sakit, kayak bingung gitu arahnya nih kemana nih. Kayak orang kesasar. Kan di Mekah mah banyak orang kesasar. Sampai ada tuh seorang pilot pesawat tempur kalau nggak salah. Tapi udah kayaknya udah pensiun. Beliau pernah kesasar di Mekah. Terus kita tolongin, kita arahin ke maktab namanya, ke asrama beliau, ke hotel. Beliau bilang gini, Dek, Masya Allah ya, Subhanallah, benar kita nggak boleh sombong ya kalau di sini, kata beliau. Kenapa Pak? Saya itu nggak mau ikut rombongan, saya mau jalan sendiri. Padahal ini haji pertama buat saya. Karena saya mikir saya di udara aja nggak kesasar. Di tengah hutan aja ditaruh saya nggak kesasar. Masa saya di kota kecil kayak gini kesasar? Saya ngomong gitu. Jadi saya nggak mau ikut pembimbing, nggak mau ikut rombongan. Saya yakin bisa pulang sendiri. Jadi saya tinggalin rombongan. Ternyata benar, saya muter-muter nggak tahu di mana rumah saya, kesasar. Jadi nggak boleh sombong. Ada ibu-ibu kayak kesasar gitu, saya samperin. Dan nggak ada niat sama sekali mikir nih, jangan siapa tahu sakit mau didorong, nggak ada sama sekali. Justru gara-gara kayak gitu Allah kasih. Bu, mau kemana? Ini Dek, saya kesasar mau pulang, cuman nggak sampai-sampai, udah muter-muter balik lagi ke masjid. Oh, emang ibu dari mana? Dari Solo katanya. Oh, Solo. Maktabnya berapa? Nggak hafal, nggak bawa identitas, nggak bawa apa-apa, cuma ada gelang doang dan nggak disebutin di situ. Maktab berapa? Nomor hotelnya apa? Jalan apa? Nggak tahu. Wah, ibu, gimana kalau gitu atuh Bu? Ya, saya nggak tahu pulang kemana nih. Jamaah Solo kan tersebar di mana-mana. Saya juga bukan petugas resmi yang tahu lokasi jamaah-jamaah yang baru datang. Ibu baru datang kapan? Kemarin, ini hari kedua. Oh gitu. Ya udah ikut saya aja Bu. Mudah-mudahan ketemu. Bismillah aja ya Bu. Ya Bismillah, ikut. Jalan aja saya tuh. Itu benar-benar saya juga nggak tahu di mana rumahnya, ke arah mana, ada yang misfala, ada yang hafair, ada yang kemana-mana. Pokoknya jalan aja. Jalan, dan gak lama jalannya, tiba-tiba dia ngelihat, loh itu teman-teman saya ada di depan hotel lagi nungguin dia belum pulang. Itu teman-teman saya langsung datang. Alhamdulillah, ada ini kayaknya kalau bahasa orang mah hoki gitu ya. Dia pembawa berkah. Besok bisa nggak nemenin ibu lagi untuk tawaf biar nggak kesasar? Oh boleh banget Bu, siap-siap. Sama anak gadisnya lagi. Jadi dia bawa anaknya. Siap Bu, insya Allah siap besok. Besok saya udah selesai subuh langsung sebelum subuh udah di situ untuk sholat subuh. Jadi saya tahajud langsung ke situ. Setiap di depan asramanya. Ada yang kemarin, iya Bu. Pura-pura kayak wajah baik gitu kan. Terus saya bawa ke Mekah, kita tawaf bareng, sa'i bareng, tawaf bareng terus itikaf. Saya karena belajar di Al-Azhar, dia nanya saya kayak gitu. Nanya, Adek belajar di mana? Saya mahasiswa di Al-Azhar. Oh, luar biasa. Berarti Ibu bisa dibimbing ya? Bisa, insya Allah bimbing. Nanya fikih gitu. Kalau saya nggak tahu, oh nanti saya baca dulu ya Bu. Saya pulang dulu baca, yang kemarin ditanya, besok dijawab. Pokoknya dibimbing sampai selesai. Alhamdulillah ternyata dari situ saya bukan cuma dapat ibu itu. Dapat satu rombongan, coba luar biasa. Ini rahmat dari Allah ya.
Ibu itu mah nggak ngasih job apa-apa, tapi rombongannya begitu habis Arafah, kemudian setelah wukuf itu kan ada yang ke Mina, motong hewan kurban. Itu satu rombongan yang motong hewan kurban saya. Itu dikasih sama ketua rombongan. Dek, bisa nggak nolongin kita untuk motong hewan kurban? Oh bisa Pak. Sama ada yang dam juga, yang hajinya tamak itu kan harus bayar dam. Akhirnya saya pergi ke tempat pemotongan hewan kurban, makanya saya tahu tentang gimana motong hewan kurban onta itu kayak gimana. Akhirnya saya datang sana, tawar-menawar dengan pemilik hewan kurbannya, sekitar berapa puluh ekor. Balik lagi, dari situ alhamdulillah saya bisa beli kulkas, biayain adik-adik sekolah segala macam. Itu luar biasa. Dan kita nggak ngasih harga yang terlalu tinggi, standar di sana aja, dan udah ada deal-dealan biasa dengan orang yang punya peternakan. Alhamdulillah dari situ saya bisa jual lagi kursi roda, balik modal, terus pulang ke Kairo. Nih, alhamdulillah bisa bertahan 1 tahun ke depan. Makanya 1 tahun ke depan jadi nggak ada bisnis. Udah direkap pas lagi haji. Jadi setahun saya santai-santai aja, sehari makan di restoran 3 kali. Sarapan restoran, ini restoran lagi, alhamdulillah. Dan itu bukti bahwa kalau misalnya kita ngadain Allah itu luar biasa. Saya pernah juga haji backpacker. Kalau pas lagi di Mina, tidurnya di trotoar dekat tempat pelemparan jemarat, tidur di situ. Pas lagi di Arafah, kita tidur juga di jalan. Makanya, alhamdulillah, saya waktu itu banyak bersyukur karena dibantu oleh Bin Laden. Tapi bukan Usama ya. Keluarga Bin Laden. Di Mekah itu Bin Laden ini salah satu perusahaan besar di Arab Saudi yang paling dermawan untuk memberikan khidmat kepada jamaah haji. Jadi dia punya kayak satu kontainer gede gitu, isinya apa? Daging yang udah matang, udah dimasak, dilempar-lemparin. Rata-rata yang dapat bantuan kayak gitu tuh jamaah dari Afrika sama India. Cuma kita doang yang paling putih di situ. Orang Indonesia paling putih karena semuanya orang Afrika. Kita ikut bareng, lemparin, dapat 2 bungkus daging onta gitu. Daging onta kan bagus banget untuk kesehatan dan energi ya. Jadi saya dapat daging onta 2, makan, mahasiswa gitu. Allah kasih luar biasa. Baru nanti kerja lagi, ngangkut tempat tidur dari lantai 1 ke lantai 10 yang pernah saya cerita sebelumnya. Ada satu pelajaran yang saya dapat dari perjalanan hidup saya kayak gitu, sampai akhirnya saya bisa pulang ke Indonesia, tinggal di Bandung, dan Allah mudahkan segala keurusan hidup saya. Satu aja pelajarannya. Kalau kita mau ditolong oleh Allah dengan cara ajaib, tunjukkan keyakinan kita dalam kondisi-kondisi yang ajaib, yang sulit. Justru saat itu Allah akan menunjukkan pertolongan-pertolongan yang ajaib. Kalau kondisinya biasa-biasa aja, maka Allah akan menolong kita juga biasa-biasa aja. Dan tipsnya, kadang-kadang kita harus nekat sedikit. Karena hanya dengan sedikit nekat, kita bisa belajar tawakal. Kalau semuanya harus dihitung logis, kapan kita akan belajar tawakal? Ini kayaknya kurang logis nih. Memang kita butuh hitung-hitungan logis, ilmiah butuh. Cuman sedikit nekat itu dibutuhkan juga. Harus dikombin nih. Logika, iman, nekat. Logika, hitung-hitungan ilmiah. Iman, yang penting kita melakukannya tidak melanggar syariat. Nekat, disitulah bab tawakal. Kalau udah sesuai dengan hitungan-hitungan ilmiah, kemudian juga kita tidak melanggar hukum Allah, sedikit berspekulasi, dalam bahasa lain adalah nekat, di situ kita akan ngerasain the power of kepepet. Itu baru dapat power of kepepet. Dengan kita sedikit nekat, kita akan tahu, oh saya mah gak bisa ngandelin siapa-siapa kalau gini. Cuma bisa ngandelin Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kita sekali berhasil mengandalkan Allah dan pasti berhasil, maka kita akan semakin yakin untuk terus mengandalkan Allah next. Dalam next kasus, next time, kita pasti akan lebih yakin untuk ngandelin Allah. Makanya saya hampir bisa dibilang agak gak terlalu gampang galau kalau urusan pemeliharaan Allah. Gak punya duit, gak galau sama sekali. Saya pernah cerita juga di Kairo, kalau lagi gak punya duit, makanya minum air putih sama kurma yang udah berjamur gitu. Kurma yang udah agak-agak, udah lama gitu, udah lebih dari setahun udah berjamur dan udah keras, ditaruh di air, direndam, kalau udah agak lembut baru dimakan. Tapi kalau lagi ada duit tadi, sehari 3 kali di restoran. Gak punya manajemen, baru ada manajemen pas udah nikah. Cie.
Jadi ini yang saya bilang the power of doa. Doa itu luar biasa, bisa benar-benar bisa break the impossible. Sampai saya berada di Bandung ini juga impossible. Dulu bagi saya Bandung itu kota yang nggak mungkin saya akan tinggal di sana. Saya awal-awal datang ke Bandung, belum punya kerjaan sama sekali. Saya berdiri di sebuah tower. Saya naik ke sebuah tower di kota Bandung, terus saya bicara sendiri. Saya butuh waktu 5 tahun ya Allah, ingin bisa menjadi seseorang yang bermanfaat di kota ini. Kenapa saya naik ke tower? Bukan karena lebih dekat ke Allah. Karena kalau mau lebih dekat ke Allah, jangan naik ke tower. Sujud serendah-rendahnya. Makin rendah, makin dekat. Saya naik ke tower tuh cuma pengen menikmati kota Bandung. Ngelihat kota Bandung, wah Masya Allah, saya 5 tahun lagi nih harus menjadi seseorang yang bermanfaat di kota Bandung ini. Alhamdulillah setelah 5 tahun, Allah kasih kemudahan yang luar biasa. Dan hampir bisa dibilang, saya datang ke Bandung juga gak punya modal sama sekali. The power of kepepet. Di situ belajar tawakal pada Allah. Ya Allah, saya ini datang ke sini karena ingin beramal soleh, karena saya ingin lebih taat kepadamu, saya ingin berdakwah. Tapi saya nggak mau jadi guru tetap, Allah. Masih ada requestnya juga. Allah, saya kalau bisa jangan jadi guru tetap ya. Saya orangnya karena susah diatur, senangnya loncat sana loncat sini. Jadi kalau bisa yang bebas-bebas aja ya Allah. Gitu. Akhirnya diundang, alhamdulillah ngajar. Yang dulu saya pernah cerita, saya disuruh ngajar ceramah. Saya ceramah nggak bisa. Bisanya cuma teriak-teriak doang. Alhamdulillah bisa ngaji, tapi kalau ceramah nggak bisa. Awal-awal ceramah kebalik. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Kebalik. Saking semangatnya gitu. Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Allah teh Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah bingung. Ini Ustaz dari Kairo Sallallahu Alaihi Wasallam kebalik. Terus bingung lagi nih gaya siapa kalau mau ceramah? Gaya Agim aja lah. Halo. Betul tidak? Gitu-gitu. Waktu itu kan saya belum Sunda sama sekali, baru datang dari Aceh tiba-tiba ngomong bahasa Sunda kan patah-patah banget tuh. Jadi orang yang dengar juga kasihan ngelihatnya. Aduh, kasihan ya misalnya. Udahlah kan mereka mau dengar bukan karena enak ceramahnya, karena kasihan. Lewat aja. Ternyata nggak nyaman gaya Agim. Saya ganti Zainuddin Amjad. Assalamualaikum. Nggak dapat juga. Nggak nyaman juga. Akhirnya be yourself no matter what they say lah. Akhirnya ceramah yang sebisanya saya aja. Udah mulai nulis-nulis buku. Nulis-nulis buku pertama, saya penulis, saya kulinya, saya direkturnya, saya ngejualnya. Saya nulis buku, judulnya Tadabbur Al-Quran. Terus saya kirim ke Sumatera, ke Kalimantan, ke teman-teman Kairo yang udah pulang. Ngirim pakai bus, terus juga pakai beberapa paket yang ngirim keluar kota. Bawa pakai dus Marlboro gitu kan, buku kan berat tuh kalau pakai dus Marlboro. Saya angkat sendiri di Soekarno Hatta. Ternyata itu penulis bukunya. Angkat buku. Nih saya mau ngirim ke buku apa nih? Buku tentang Tadabbur Al-Quran. Oh ya, siapa penulisnya? Hanan At-Taki gitu. Oh ya. Padahal saya jualan di book fair. Kan ada book fair di Braga dulu tuh, Islamic book fair. Jualan, alhamdulillah dari percikan imannya Pak Amiruddin ngasih satu space buat saya display buku saya. Saya bikin X banner, saya bawa naik motor hujan-hujan pakai jas hujan gitu, kuturunin buku basah-basah, naruh disusun-susun. Setelah disusun-susun saya balik lagi ke toilet, ganti baju yang agak-agak keren gitu seolah-olah penulis, baru balik lagi. Saya udah pakai dasi gitu, udah penulis gitu kan. Pas orang datang, ini buku siapa? Ini wajahnya mirip. Jadi di cover buku itu wajah saya paling gede tuh. Tulisannya kecil, yang penting wajah saya. Biar orang kan lagi pencitraan, pengen terkenal, namanya juga pengen terkenal. Jadi wajahnya gede, judulnya kecil. Pas orang lihat ini buku siapa yang nulis? Mirip. Oh iya, ini penulisnya minta tanda tangan. Dari situ mulai banyak acara, udah gitu bikinlah beberapa lembaga. Dari situ saya mencoba. Itu awal saya ngerasa feeling guilty kan. Kok saya belajar jauh-jauh cuma untuk ngajar-ngajar gini terus dibayar? Saya harus bikin dakwah yang saya nggak dibayar. Akhirnya setelah 7 tahun kayak gitu, Allah kasih ilham, muncullah Pemuda Hijrah. Dan saya merasa dengan Pemuda Hijrah ini hilang sedikit feeling guilty-nya, karena bisa berdakwah yang tidak ada lagi orientasi apapun selain pengen berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu perjalanan semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan doa. Kalau ngandalin ilmiah nggak kayak gitu. Ilmiahnya harusnya saya pulang dari Kairo tuh udah di Banda Aceh aja. Ngapain jauh-jauh ke Bandung? Atau ilmiahnya saya nggak usah ke Kairo, udah aja sekolah di Banda Aceh atau kuliah di Banda Aceh. Tapi nggak pakai ilmiah doang, pakai iman, pakai
rububiyah, pakai keyakinan bahwa Allah yang di Indonesia dengan Allah di Mesir sama. Sedikit nekat kadang dibutuhkan. Jadi kalau kalian mau melihat keajaiban, jangan cuma ngelihat Instagramnya, datang ke rumahnya. Lihat Instagram satu, ngepoin lagi Instagram kedua, sampai 10 Instagram dikepoin, tapi nggak ngelamar-lamar, itu nggak ada keajaiban. Mau ngelihat keajaiban, ini rumahnya di mana? Udah aja di komen, Neng rumahnya di mana? Saya mau datang, udah aja kayak gitu. Tunggu aja keajaiban. Keajaiban apa? Di blok sama dia. Gara-gara nggak bisa masuk lagi Instagram. Kenapa saya di blok? Kayak orang aneh kata dia. Tapi kan namanya juga usaha kan, jangan menyerah. Ulangi lagi komen di berikutnya sehingga kita terkenal komentator yang paling banyak menghampiri akun-akun yang keren-keren. Komen di situ. Sampai kalau perlu jangan setengah hati. Kecuali akhwat ya, kalau yang cewek mungkin banyak batasan. Ini yang di atas-atas sebetulnya nunggu keberanian teman-teman di bawah. Jangan. Jadi kalau nggak berani nekat itu berarti agak mentalnya, mentalnya tuh masih kurang. Harus berani nekat. Nekat berani apa? Berani ditolak, berani disuruh pulang, berani dimarahin, berani. Pokoknya datang aja. Ayahnya ini, kolonel, udah datang aja. Pas datang kirain siapa? Ternyata ayahnya ketua geng motor misalnya. Wah nggak apa-apa, bawa Kiki Briges tuh. Wah, Ki, temenin Ki, kemana? Mau ngelamar. Kalau bawa saya, karena ayahnya ternyata ketua geng motor. Oh ya udah bawa sama Kiki. Ternyata Kiki juga pernah, tapi gagal misalnya gitu. Misalnya, ya Ki, enggak, ini contoh doang. Artinya, wah usaha aja, jangan setengah hati. Jadi baru disebut nekat itu kalau udah ngelakuin sesuatu, bukan nekat tapi cuma doa doang. Ya Allah, saya berharap bisa nikah tahun ini, tapi nggak nekat-nekat. Coba tunjukin dulu, karena nekat jadi tawakal. Nggak kenal, nggak apa-apa. Saking nekatnya, jauh kayaknya levelnya jauh banget nih. Kita orang biasa banget, dia mah bidadari banget. Seorang pengemis melamar bidadari. Wes. Jadi pengemis yang luar biasa nih. Kayak siapa? Julaibi. Pengemis melamar bidadari. Dah saya mah orang biasa, tapi saya punya Allah. Datang aja. Kan kita nggak tahu kalau belum mencoba kan. You don't know if you don't try. Itu pakai aja sebagai bahasa nekat. Tapi setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balikan hati. Udah segitu aja. Allah udah tahu lah keterusannya apa. Datang, ya Allah, Engkau yang memiliki hati orang-orang yang ada di dalam rumah ini. Ayahnya, ibunya, dia termasuk pembantu. Kadang-kadang pembantu itu bisa membuat orang terbolak-balik hatinya. Ayahnya masih bingung gitu, ibunya masih mikir-mikir, si Nengnya juga masih mikir-mikir, pembantunya yang wah semangat. Pembantunya bilang, Neng, ibu teh udah sering ketemu anak laki-laki, tapi ini beda Neng. Pembantunya tuh cerewet, tapi cerewet yang positif. Ternyata si pembantunya tadi dibeliin cuangki sama kita. Ikhtiar yang maksimal. Pembantu juga bisa dimanfaatin, karena saya pernah memanfaatkan pembantu. Dan itu berhasil. Ikhtiarnya yang maksimal. Kita nggak akan tahu kalau kita belum mencoba. Doa terus ikhtiar. Ikhtiarnya tadi bawa cuangki, bawa nasi pecel kasih ke pembantu. Bu dari mana? Saya dari Surabaya. Oh saya bawain rawon buat ibu gitu ya. Bawain rawon. Masya Allah ini anak baik banget. Dia akan bisa mempengaruhi keputusan yang ada di dalam rumah itu. Keputusan paling penting bisa dipengaruhi oleh suara seorang pembantu rumah tangga gara-gara sebungkus rawon. Itu ikhtiar dulu. Jangan udah belum apa-apa, saya mah kayaknya enggak ini. Laksanakan aja dulu. Ikhtiar kerja juga gitu, harus sedikit nekat. Karena dulu saya pernah bisnis beberapa usaha kecil-kecilan, bukan bisnis, usaha. Bisnis mah kayak gaya usaha lah. Usaha kecil-kecilan, bikin kayak cabang-cabang kios pulsa gitu. Itu berawal juga dengan kenekatan. Pokoknya saya mau bikin itu aja, jual beli mobil second juga dengan kenekatan. Properti kecil-kecilan cuma beli satu, benerin terus jual lagi. Semuanya lewat nekat, tapi tawakal sama Allah. Yang penting jangan bikin Allah kecewa. Itu aja. Kalau kita nggak bikin Allah kecewa, kita masih tetap bisa ngandelin Allah. Begitu kita ngecewain Allah, nggak bisa ngandelin apapun. Kalau kita mengandalkan Allah, maka Allah akan menggunakan segalanya untuk kebaikan kita.
Kalau kita nggak bisa mengandalkan Allah, maka kita kehilangan segalanya. Sehingga ulama bilang, siapa yang mendapatkan Allah, dia mendapatkan segalanya. Siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segalanya. Minta sama Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat sama hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah setiap permintaan orang-orang yang meminta kepadaku. Minta sama Allah. Ini semangat, motivasi untuk berdoa dan berikhtiar dengan bumbu sedikit nekat. Baru kita akan melihat keajaiban. Banyak sekali dari pengalaman hidup saya itu nekat memang bikin keajaiban. Tapi dengan tawakal. Baru kita mengerti arti tawakal kalau kita udah agak sedikit nekat. Terus tips yang kedua dari pengalaman hidup yang mungkin jadi sharing juga buat teman-teman, biar doa itu diijabah oleh Allah. Ini penting banget nih. Jangan pernah makan atau minum sesuatu yang Allah haramkan. Itu mutlak. Gimana pun kita teriak-teriak di depan pintu Ka'bah, kalau di dalam darah dan daging kita ini tumbuh atau mengalir makanan dan minuman yang Allah nggak ridhoi, suara kita itu mute, mute, nggak kedengaran. Di telepon kita telepon Allah, tapi teleponnya di silent, nggak kedengaran. Kenapa nggak kedengaran? Soalnya kita pakai opsi silent tadi, dan opsi silent itu gara-gara kita makan makanan yang haram atau syubhat. Jangan pernah menggadaikan doa-doa teman-teman dengan harta yang haram walaupun berlimpah. Jangan pernah menggadaikan. Karena kalau kita sudah sampai membuang kesempatan diijabah doa, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi walaupun kita punya dunia dan seisinya. Nih kalau pilihan ya, ada pekerjaan tapi syubhat atau haram. Cuman resikonya Allah nggak mengijabah lagi doa kita. Atau kita nggak mengambil pekerjaan itu, cuman nggak dapat keuntungan besar, tapi Allah mengijabah doa-doa kita. Kalau saya sangat yakin nggak perlu istikharah, akan memilih yang penting Allah mengijabah doa saya. Urusan yang lain terserah. Kalau Allah mengijabah doa saya, mau coba, mau apa aja, minta sama Allah pemilik segalanya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Di tangan Allah segala kerajaan. Jadi jangan sampai Allah yang kita hilangkan. Jangan sampai kita kehilangan tali dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu penghilang tali hubungan dengan Allah itu makanan dan minuman yang haram. Makanya Nabi pernah mengisahkan ada seorang laki-laki Yahudi melakukan perjalanan, di tengah jalan dia ngelihat ada orang yang lagi makan babi guling, barbecue, harum gitu, tapi makanannya babi. Laki-laki Yahudi tadi nyamperin, terus bilang, boleh nggak saya minta satu potong ikan itu? Kata laki-laki Yahudi, boleh nggak saya minta? A'tini hadas samak, beri saya sepotong dari ikan ini. Kata orang-orang, kamu kan penampilannya kayaknya orang Yahudi ya? Ya, bukankah orang Yahudi itu dilarang makan babi? Emang, terus kenapa kamu minta makanan ini? Kata dia, yang minta babi siapa? Kan saya minta ikan, kata orang Yahudi. Tapi nunjuknya ke arah babi. Itu namanya hilah. Mencari-cari celah untuk mengubah hukum yang haram menjadi halal. Salah satunya dengan mengganti nama. Makanya Nabi bilang di dalam hadis, ada juga di Riyadhus Shalihin, janganlah kalian menamai khamar dengan karom. Karom itu mulia artinya, namanya keren. Jadi khamar itu tetap khamar, jangan dikasih nama yang keren-keren. Harganya 2 juta. Dari Itali. Keren lagi namanya tuh. Terus packagingnya bagus banget. Jangan, kata Allah, kata Nabi. Kenapa? Karena itu akan mengubah sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang disukai, diminati, bangga orang dengannya. Sehingga dilarang menamakan sesuatu yang haram dengan nama yang baik. Begitu juga mengubah namanya menjadi nama seolah-olah dia halal. Orang Yahudi ini ngasih nama babi dengan kalimat samak, ikan. A'tini hadas samak, beri saya ikan ini. Kata orang-orang, ini kan nggak boleh untuk kamu orang Yahudi. Emang saya minta babi, saya kan minta ikan. Tapi nunjuknya ke arah babi. Akhirnya nggak mau berdebat, dikasihlah sepotong makanan babi.